Pemimpin kuat berdiri di atas pilar yang kokoh. Ini 5 pilar kepemimpinan yang membentuk pemimpin sejati. Simak ini. Kita semua pasti pernah ketemu ya kan? Sosok manajer yang jago banget ngatur kerjaan, tapi kok rasanya nggak menginspirasi gitu. Nah, di dunia yang serba cepat ini, perbedaan antara manajer dan pemimpin itu jadi krusial banget. Hari ini kita akan bongkar tuntas cetak biru kepemimpinan modern yang diambil dari buku 5 pilar kepemimpinan di abad ke-20. Oke, bagian pertama, pemimpin sejati. Apa sih bedanya? Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Jadi, di dunia yang isinya banyak banget bos dan manajer, apa sih yang bikin seseorang itu jadi pemimpin sejati? Kita sering banget salah kaprah menyamakan kepemimpinan dengan manajemen, padahal keduanya itu dunia yang berbeda. Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama untuk membuka potensi kepemimpinan dalam diri kita. Perbedaannya itu jelas banget kalau kita lihat fokusnya. Manajer itu memastikan semua pekerjaan dilakukan dengan benar. Ini soal efisiensi. Tapi seorang pemimpin, dia memastikan kita melakukan hal yang benar. Ini soal efektivitas dan visi. Sumber kekuatan mereka juga beda. Manajer dapat kuasa dari jabatannya, sementara pemimpin dapat kuasa dari pengaruh pribadinya. Itulah yang bikin orang mau mengikuti mereka, bukan karena harus. Kutipan dari Warren Bennis ini ngena banget. Kebanyakan organisasi itu terlalu banyak diurusin, tapi kurang dipimpin. Kebayangkan, sibuk sama aturan, sibuk sama proses, tapi lupa tujuannya kemana. Itulah kenapa kita butuh sebuah panduan yang jelas. Nah, kita masuk ke bagian kedua, kerangka kerja 5 pilar. Anggap saja, ini cetak biru untuk menjadi pemimpin yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Jadi, gimana solusinya? Kerangka kerja inilah jawabannya. Ini seperti cetak biru untuk membangun sebuah struktur kepemimpinan yang kokoh, dimulai dari fondasi yang kuat sampai ke pilar-pilar utamanya. Dan inilah kelima pilarnya. Kekuasaan, kompetensi, kredibilitas, kemauan dan semangat, dan yang terakhir, keberanian. Masing-masing pilar ini adalah blok bangunan fundamental yang saling menopang satu sama lain. Yuk, kita bedah satu persatu. Bagian ketiga, fondasi kepemimpinan. Sama seperti bangunan, kepemimpinan yang kokoh itu harus dimulai dari fondasi yang kuat. Dan dalam kepemimpinan, fondasi itu adalah kekuasaan dan kompetensi. Pilar pertama, kekuasaan. Jangan langsung mikir soal jabatan ya. Kekuasaan itu ada 2 jenis. Ada wewenang yang datang dari posisi formal, orang nurut karena memang harus. Tapi ada juga yang namanya pengaruh. Nah, ini datangnya dari dalam diri kita, keahlian kita, karisma kita. Orang ikut karena mereka mau. Kepemimpinan sejati itu lahir dari pengaruh ini. Lanjut ke fondasi kedua, kompetensi. Ini bukan cuma soal jago teknis atau punya hard skill aja loh, tapi ini gabungan. Jago analisis data itu penting, tapi bisa nggak kita ngobrol sama tim dengan empati? Nah, itu soft skillnya. Percuma jadi orang paling pintar di ruangan kalau kita nggak bisa nyambung sama orang lain, fondasi kita bisa goyah. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, tiang penyangga utama yang bikin semuanya berdiri tegak. Namanya kredibilitas. Tanpa ini, mau fondasi sekuat apapun, semuanya bakal runtuh. Apa sih kredibilitas itu? Ini bukan soal popularitas, tapi soal bisa dipercaya. Sesimpel itu. Ini adalah keyakinan tim Anda bahwa Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Kalau mereka udah percaya sama Anda, mau ada badai kayak gimana pun, mereka akan rela berjuang bareng. Karena mereka tahu Anda memegang kendali dengan benar. Eisenhower menjelaskannya dengan sempurna. Kualitas tertinggi itu adalah integritas. Kredibilitas itu dibangun di atas konsistensi. Saat perkataan dan perbuatan kita selalu sejalan, kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Bagian kelima, pilar aksi. Kalau fondasi sudah ada dan intinya sudah kokoh, apa yang menggerakkan semuanya? Jawabannya adalah kemauan dan keberanian. Kemauan dan semangat ini ibarat bahan bakarnya. Inilah energi dari dalam, gairah yang mengubah visi menjadi aksi nyata. Tanpa ini rencana terbaik pun hanya akan jadi dokumen di laci. Dan semangat pemimpin itu menular loh, bisa mengubah yang tadinya kelihatan tidak mungkin jadi, oke, ayo kita coba. Dan pilar terakhir, keberanian. Ingat ya, berani itu bukan berarti nggak punya rasa takut. Justru sebaliknya, berani itu adalah kemampuan untuk bertindak walaupun ada rasa takut. Ini soal memilih jalan yang benar, bukan jalan yang gampang. Keberanian seorang pemimpinlah yang pada akhirnya menggerakkan orang lain untuk ikut berjuang. Jadi, sekarang kita udah tahu kelima pilarnya. Pertanyaannya, gimana wujudnya di dunia nyata? Mari kita lihat beberapa profil pemimpin yang terbentuk dari kuat atau lemahnya pilar-pilar ini. Di sini kita bisa lihat 3 profil utama.
Pertama, pemimpin bermutu. Ini yang ideal. Kelima pilarnya kuat semua. Mereka menginspirasi tim, mendorong perubahan, dan membantu orang lain berkembang. Lalu ada pemimpin impoten. Mungkin dia kompeten, tapi kurang kemauan dan keberanian. Hasilnya, stagnasi. Dan yang paling merusak, pemimpin beracun. Dia nggak punya kredibilitas. Dia menciptakan ketakutan dan menghancurkan motivasi tim dari dalam. Anda sudah melihat cetak birunya. Pertanyaannya sekarang adalah untuk Anda. Setiap pilar ini adalah seperti otot yang bisa dilatih. Tidak ada yang instan, tapi kita harus memulai dari suatu tempat. Jadi, pikirkan baik-baik pilar mana yang akan Anda bangun terlebih dahulu. Jangan sampai ketinggalan insight berikutnya. Klik follow dan share supaya makin banyak yang tercerahkan.